Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Selasa 16 Januari 2024. Seperti biasa, sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, kita akan mengevaluasi satu hari kemarin. Ada sesuatu yang mungkin menjadi catatan kita, ada hal yang mungkin bisa menjadi koreksi kita menjadi lebih baik tentunya. Baik, di satu hari kemarin kalau kita lihat pemetaan kita perkirakan di awal ditandai dengan garis warna kuning sebagai area uji ketika dia naik ya. Naik di atas ini berpeluang akan berlanjut, demikian juga ketika tidak mampu menembus di sana berpeluang akan bergerak turun, sehingga posisi buy di 2052, posisi sell kita tempatkan di 2044. Bagaimana yang terjadi? Dia mencoba bergerak turun hanya berada di 2045 titik rendahnya. Setelah itu balik lagi ke atas dan menembus di 2051. Dengan demikian 2052 tersentuh dan mulai bergerak naik ya. Dicatat mulai bergerak naik hingga kalau kita tarik ke atas hingga di 516 atau 2058 poin sekian ya harganya. Memang tidak sampai menyentuh target ya, karena targetnya cukup lumayan, ini hampir 700. Sementara 500 adalah target ideal ya. Meskipun tidak sampai menyentuh di 700, setidaknya sudah lebih dari cukup tentunya ini. Bahkan target harian pun sudah lebih dari cukup. Kemudian sempat bergerak turun, kemudian naik lagi dan seterusnya konsolidasi di sana ya. Tentu kalau melihat seperti ini yang kita lakukan mempersiapkan segalanya ya, mengantisipasi semuanya. Apalagi tidak ada petunjuk yang lebih signifikan di sana. Kemudian kalau kita melihat di sana ya, mungkin ada perubahan warna, ada kekuatan bearish ya, tapi lagi-lagi bergerak turun tidak sampai di 2051 ya. Menyentuh 2051 sudah terlalu malam ya, dan mungkin tidak terlalu signifikan juga ya, sehingga masih berada di jajaran baris naik. Kalau kita simpulkan satu hari kemarin ya, meskipun target kita tidak tercapai, setidaknya masih ada peluang ya untuk kita dapat keuntungan di sana. Sementara di posisi sell yang utama yang kita tempatkan masih jauh dari tersentuh. Nah, dari proses ini tentunya sekalipun kita menempatkan area yang cukup sulit yang lain, masih ada satu potensi ya. Satu potensi yang kalau kita hitung satu hari sudah cukup untuk target harian. Sampai pada akhirnya dikembalikan lagi di posisi yang masih berada di jajaran baris naik. Lanjut kita lihat untuk hari ini, kita lihat di time frame daily dulu. Di time frame daily satu hari kemarin ditutup dengan bullish yang berkurang. Bullish memang, tapi lebih berkurang dari sebelumnya. Berada di bawah high candle sebelumnya juga. Semakin mengecil, kemudian ada penolakan. Apa yang bisa kita dapatkan di sana? Tentu kekuatan bullish yang berkurang. Kekuatan bullish yang mulai berkurang, sekalipun berada di jajaran baris naik, tetapi sudah mulai ada penolakan ya. Kalau kita tarik garis seperti ini, secara struktur memang bergerak ke atas, tetapi banyak sekali harus kita pertimbangkan sampai di ujungnya, sampai di resisten di sana sudah ditolak ya, sudah berapa kali ditolak ya. Di candle panjang ini juga
ditolak sangat luar biasa, ditutup dengan area yang di kisaran di sini. Kemudian naik, gagal, kemudian naik lagi, gagal, dan mulai bergerak ke bawah. Meskipun berada di area koreksi, ya, meski berada di area koreksi, di bawah juga ada banyak sekali penolakan. Ya, sampai kalau kita tarik garis, ini berada di support juga ya, berada di area supportnya. Nah, setelah itu kalau kita kembalikan lagi seperti ini, ya, berada di area support kembali bergerak naik, maka ini semakin mengerucut atau semakin membentuk satu simetris. Kita nanti akan menguji di dua area ini, yakni di 2078 dan 2014 ya, berada di daerah range ini. Selama masih berada di area ini, maka masih akan naik turun di dalam ya. Sampai salah satu ada yang break ya. Apakah ke atas atau ke bawah? Tentunya kita nanti akan lihat. Memang dari sisi perjalanan ini trennya ke atas. Di atas ada penolakan yang nanti sebagai area uji utama ya, menguji kekuatan bullish itu di sini di 20 di kisaran 2080-81 ya. Oke, kemudian kita coba turun di time frame lebih kecil. Di time frame lebih kecil di H4 hampir sama dengan di D1, yakni berada di jajaran baris naik, kemudian mulai berkurang, mulai ditolak di sana. Kekuatan bullish juga mulai berkurang, sehingga bisa saja nanti kembali bergerak turun, membentuk satu struktur yang baru, yakni struktur yang menuju ke bawah, atau bahkan bisa jadi nanti akan break di area resistennya. Nah, sekarang tiba saatnya kita menempatkan entry point kita di H1 dengan melihat pergerakan yang terdekatnya. Kita coba untuk menempatkan posisi ya. Jadi kalau kita hitung, kalau kita koreksi, ini turun, kemudian naik koreksi, kemudian mulai berat di sana, ada banyak rejeksi. Nah, perkiraan kita masih akan bergerak turun lagi ya. Meskipun trennya secara umum dia bergerak naik. Karena kita hanya manfaatkan pergerakan harian, maka saya lebih cenderung ke bergerak turun dulu. Oke, kita coba untuk membuat garisnya dulu. Kira-kira akan bergerak begini nanti, kemudian akan coba retest lagi dan akhirnya kembali ya. Tentu untuk memastikan kekuatan bearish nanti kita uji di sana. Kita uji ketika naik mampu tidak menembus. Kalau mampu menembus di atas maka fokus ke buy. Jadi kalau ini nanti ditembus ya, nanti akan jauh lebih kuat tentunya. Nah, kita manfaatkan space kecil di sana. Kita manfaatkan peluang-peluang dekatnya. Pertama, kita menempatkan posisi sell. Kita bisa menempatkan posisi sell sebenarnya ketika turun berada di area ini, kemudian koreksi naik, dan ketika ada konfirmasi turun kita baru bisa menempatkan sell di sini. Atau kita bisa menempatkan di awal di 2048. .48. Targetnya nanti kita tempatkan di
support yang terdekat di sini, mendekati banyak rejeksi. Ini kita targetkan di sana, target di 2041. Resiko silakan sesuaikan, silakan dibandingkan sendiri sesuai dengan style masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita meresikukan. Yang kedua, kita menempatkan target di 2034, naik sedikit biar banyak bersinggungan. Target yang kedua di 2035. 2035.56. Kemudian jenuh hari ini kita perkirakan, oke, kita coba lihat. Kita perkirakan hari ini jenuh belinya di 2028. Kemudian yang di atas kita nanti akan lihat seperti apa kondisinya. Nah, di atas juga kita tempatkan di sini. Sementara untuk entry point-nya di atas kita bisa menempatkan entry buy kita di 2059.08 ya, meskipun sedikit berdekatan dengan level psikologis, tapi tentu ini lebih baik daripada terlalu jauh nanti kita mengambilnya. Untuk target kita tempatkan di 2065 yang terdekat. Target yang terdekat 2065. 2065.12. Sementara jika masih kuat, kita akan menempatkan target berikutnya di 2071. Tidak usah terlalu jauh, yang penting sudah lebih dari cukup untuk harian. Target yang kedua di 2071.93. Sementara area jenuh beli berada di 2077. Area jenuh berada di 2077. Yang di bawah tadi berada di jenuh jualnya 2028. Area jenuh kita tempatkan di 2028.0 poin sekian ya. Kita tandai dengan highlight ya, warna merah, ciri khas untuk area yang cukup beresiko untuk satu hari ini tentunya ya, bukan untuk esok dan lusa. Esok dan lusa nanti kita lihat lagi. Oke, kita tandai seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih berhati-hati dan selalu sikap dengan kondisi dinamika yang ada. Perbaiki trading plan kita jika sudah terlalu jauh dari kondisi real time-nya. Perhatikan pergerakan demi pergerakan dan pengaruhnya terhadap candle-candle sebelumnya. Jangan lupa juga menerapkan manajemen risiko yang sehat sesuai dengan karakteristik kita masing-masing. Kalau mungkin ada yang menggunakan high risk, tapi gunakan tetap batasan maksimumnya. Kalau menggunakan yang lebih aman, tentu terimalah dengan kondisi yang ada di sana, karena tentu resiko yang tinggi berbanding lurus dengan
potensi yang tinggi, resiko yang rendah berbanding lurus dengan target yang lebih rendah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu buat teman-teman yang belum ada rencana, belum ada analisa, setidaknya memberikan gambaran. Keputusan ada di masing-masing, mau tombol yang mana, buy atau sell, mau menempatkan seperti apa, silakan sesuai dengan pilihan masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan maksimum profit kita hari ini. Selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.